أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن
وأطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Terjemah surah Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah dan dada ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 60. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hati mereka dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. 61. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. 62. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Asbabun Nuzul ayat 59. Aisyah radhiyallahu an memaparkan bahwa peristiwa ini terjadi setelah turunnya ayat hijab. Suatu saat Saudah radhiyallahu an, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar rumah untuk suatu urusan. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat Saudah radhiyallahu an dan bertanya, "Mengapa kau keluar rumah?" Saudah radhiyallahu an bergegas pulang. Ia menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Rasulullah, aku keluar rumah untuk suatu urusan, namun Umar menegurku. Atas hal itu turunlah ayat ini.
Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kamu keluar rumah untuk suatu urusan. Ayatnya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 63. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu telah dekat waktunya. 64. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala atau neraka. 65. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. 66. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. 67. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. 68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. 69. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. 71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat pada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. 73. Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha. Hadis seputar ayat. Ayat 63. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci-kunci ilmu gaib ada 5, hanya Allah yang mengetahuinya, yaitu tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah, tidak ada yang tahu apa yang dikandung oleh rahim kecuali Allah, tidak ada yang tahu kapan turun hujan kecuali Allah, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal, dan tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Ayat 66. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Mendengar sabda tersebut, para sahabat bertanya, siapakah orang yang menolak itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang menentang perintah dan laranganku adalah orang yang menolak masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 67. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atas setiap muslim harus mendengar dan taat terhadap pemimpin yang ia cintai atau benci, kecuali jika diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah bermaksiat, tidak ada mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, dengar dan taatlah kalian, walaupun dipimpin oleh seorang budak Habsyi dan kepalanya seperti buah anggur kering. Hadis riwayat Bukhari. 3. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kamu mendengar dan taat pada saat engkau susah dan mudah, ketika engkau semangat atau tidak suka, atau dalam keadaan punya kepentingan sendiri. Hadis riwayat Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.